البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Diperhatikan halaman 65. Halaman yang ke-65 disimak baik-baik barakallahu fiik. Sekarang yang akan kita bahas adalah seputar bentuk-bentuk cara penyampaian. Ada itu menyampaikan hadis, tahammul itu mengambil hadis. Tahammul mengambil hadis, ada menyampaikan. Pembahasan yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah siyaghul ada. Qala al-muallifu asbahullah, yang C, perhatikan C itu halaman 65. Wa siyaghul ada, dan bentuk-bentuk cara penyampaian. Siyaghul ada itulah bentuk-bentuk cara penyampaian, diperhatikan. Kata beliau mayu'adda bihal hadis, yaitu lafaz yang hadis itu disampaikan dengannya. Maknanya kembali ke lafaz saja, karena lafaznya itu memang haddatsana, akhbarana, haddatsani, akhbarani. Paham ya? Model seperti itu, sami'tu. Jadi ngartikannya makna siyaghul ada ay mayu'adda bihal hadis, yaitu lafaz-lafaz yang hadis itu disampaikan dengannya. Nah, kalau terjemahan globalnya adalah apa? Bentuk-bentuk cara menyampaikan hadis. Bentuknya apa? Sami'tu, haddatsana, akhbarana. Nah, itu yang akan kita bahas. Walaha maratibu, dan ternyata bentuk-bentuk penyampaian hadis tersebut ada tingkatan-tingkatannya. Al-ula, pertama disimak. Yang pertama, tingkatan nomor 1 ini diperhatikan. Sami'tu, haddatsani. Ini nomor 1 ya. Jadi kalau ada seorang perawi menyampaikan hadisnya dengan lafaz sami'tu atau haddatsani, itu kuat, nomor 1 sudah. Karena sami'tu mendengar langsung. Haddatsani telah menceritakan kepadaku, berarti dia berjumpa, bertemu. Buktinya apa? Gurunya menceritakan kepada dirinya. Kita lihat, idza sami'a wahdahu minasy-syaikh, kalau dia sendirian mendengar dari syekhnya. Jadi kalau dia mendengar sendirian, sami'tu. Kalau bareng, sami'na. Paham? Kalau dia dapatnya cuma sendirian, haddatsani. Kalau banyak orang, haddatsana. Nahwu kan? Nah, nahnu banyak. Ana 1, haddatsani sendirian. Haddatsana banyak orang. Jadi dipahami insyaallah nih ya? Dipahami ya? Nah, jangan sampai gagal paham, perhatikan. Fa in kana ma'ahu ghairuh, kalau bersama dia itu orang lain, dia enggak sendirian, orang lain berarti kan banyak. Qala sami'na wa haddatsana. Kembali ke ilmu nahwu yang terpelajari itu. Sami'na sama haddatsana, berapa orang berarti yang mendengar? Banyak. Bisa dipahami? Kalau sendirian, sami'tu haddatsani. Mafhum? Izam? Ya, na'am. As-saniyah yang kedua, tingkatan yang kedua disimak, qara'tu alaih. Qara'tu alaih itu artinya adalah aku telah membacakan di hadapannya. Jadi perawi ini membacakan riwayat di hadapan syekhnya. Jadi pahami ya? Membacakan apa? Hadisnya atau riwayatnya di hadapan syekhnya. Akhbarani qira'atan alaih, telah mengkabarkan kepadaku dalam keadaan dibacakan di hadapannya. Bisa dipahami nih? Akhbarani. Lafadznya akhbarani. Ini kenapa sih dibedakan? Wa illa zaman dahulu, perhatikan ini ya. Zaman dahulu al-mutaqaddimun itu enggak beda-bedakan. Haddatsana, akhbarana sama. Haddatsani, akhbarani sama. Cuman belakangan ini dibedakan. Sami'tu itu bedanya apa? Akhbarana bedanya apa? Haddatsana bedanya apa? Kalau zaman dahulu mutaqaddimun haddatsana, akhbarana sama. Jadi pahami? Tingkatannya sama. Nah, tapi kita lihat apa yang disampaikan di sini biar apa? Faham? Makna akhbarani idza qara'a 'ala syekh, apabila seorang perawi tersebut membacakan di hadapan syekhnya, membacakan riwayatnya atau hadisnya di hadapan syekhnya. Jadi pahami ya? Idza qara'a 'ala syekh, dia membacakan di hadapan syekhnya. Mafhum Abdullah? Naam. Yang ketiga, yang ketiga diperhatikan bedanya. Quri 'alaihi wa ana asma'. Kalau dia ini yang ketiga ini dia enggak baca.
Ada orang baca di hadapan gurunya, dia dengar. Beda nggak kira-kira? Perhatikan. Beda nggak kira-kira? Kalau yang kedua, perawi baca langsung, baca di hadapan gurunya. Kalau yang ketiga ini, perawi dengar. Ada orang baca di hadapan gurunya, dia dengar. Beda atau sama, teman-teman? Beda. Bedanya apa coba? Bedanya kalau yang kedua itu perawinya baca di hadapan syekhnya. Beda kan? Kalau yang ketiga ini perawinya nggak baca. Dia hanya mendengar orang baca di hadapan syekhnya. Dipahami bedanya? Beda atau sama, Hizam? Beda. Kalau sudah bisa bedakan, paham berarti. Kalau mengatakan kok sama ya Ustaz, berarti gagal paham. Lihat yang ketiga, quri alaih wa ana asma. Dibacakan di hadapan syekh dan aku mendengar. Berarti aku mendengar tuh dia enggak baca, cuma dengar. Bisa dibedakan ya? Naam. Barakallahu fi qara'na alaih. Qara'na alaih. Naam, kami telah membacakan di hadapannya. Akhbarana, telah mengkabarkan kepada kami. Idza quri'a 'ala syekh wa huwa yasma'. Apabila hadis atau riwayat itu dibacakan di hadapan syekh dalam kondisi dia mendengar. Dia mendengar ya, dia bukan yang baca tapi dia yang mendengar. Dia mendengar saja tapi dia tidak membacanya. Itu bedanya yang nomor 2 sama nomor 3. Beda atau sama, Ihsan? Beda atau sama? Bedanya apa coba? Nomor 2 sama 3 bedanya apa? Nomor 2 itu dia baca di hadapan syekhnya. Kalau nomor 3 dia apa? Mendengar orang yang baca di hadapan syekhnya, bukan dia yang baca. Dipahami itu ya, jangan sampai gagal paham ya. Nah, mafhum irsyad? Mafhum? Sama atau beda irsyad? Beda. Berikutnya, ar-rabi'ah yang keempat, akhbarani ijazatan. Telah mengkabarkan kepada kami dalam bentuk ijazah. Ijazah. Paham ya, ijazah kita lewati kemarin, seorang guru mengatakan, aku ijazahkan kepadamu, aku perbolehkan kamu meriwayatkan semua kitab-kitab yang aku karang misalkan. Berarti dia boleh meriwayatkan secara ijazah, pembolehan dari gurunya. Bisa dipahami ini? Abdullah, mafhum Abdullah? Mafhum? Ijazah seperti itu. Antum belajar sama seorang syekh, selesai kitab Al-Usul Tsalatsah. Syekhnya ternyata punya riwayatnya, syekhnya. Punya riwayat dari guru-guru sebelumnya, haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana alan. Kemudian dia mengatakan, aku ijazahkan kepadamu, aku bolehkan kamu mengajarkan kitab Al-Usul Tsalatsah yang kamu telah belajar dari itu. Berarti apa? Pembolehan dari syekhnya bentuknya ijazah. Mafhum? Ijazah bisa dengan suara, bisa dengan tulisan. Tidak banyak Abdurrahman? Ayo, nah, seperti itu. Kalau seperti antum lihat orang awam, sekolah-sekolah umum, dapat apa mereka? Ijazah. Mirip bentuknya ijazah. Karena apa? Karena dia tuh diizinkan untuk belajar tingkatan yang berikutnya dengan ijazah tadi itu. Paham belum? Nah, seperti itu. Itu kalau dipahami secara global seperti itu. Jadi ijazah itu yaitu pembolehan, pengizinan dari syekhnya untuk dia mengajarkan atau mengambil riwayatnya, bisa bentuknya ucapan atau bentuknya apa tadi? Tulisan. Perhatikan, haddatsani ijazatan anba'ani, telah menceritakan kepadaku an fulan dari fulan. Idza rawa anhu bil ijazah. Penting ini, apabila dia meriwayatkan darinya dengan ijazah. Ijazah. Bentuknya sudah kami kabarkan, sudah kita lewati semuanya, jadi dikondisikan. Tingkatan nomor 1 itu yang tinggi. Naam, tingkatan nomor 1 itu yang paling tinggi. Nah, nomor 2 berikutnya, nomor 3 berikutnya, nomor 4 yang paling rendah. Nah, ini munculnya di mutaakhirin. Nanti lihat berikutnya. Wa hadza 'indal mutaakhirin. Dan pembagian seperti ini menurut orang-orang belakangan, mutaakhirin orang-orang belakangan, orang-orang zaman sekarang ini gitu istilahnya ya. Muhadditsun zaman sekarang. Wa amal mutaqaddimun, adapun para muhadditsun terdahulu, orang-orang yang sudah lama, bisa dipahami insyaallah ya. Fayarawna, maka mereka berpandangan, yarawna berpandangan atau berpendapat, an haddatsani wa akhbarani wa anba'ani bi makna wahid, di garis itu. Bahwasanya haddatsani, akhbarani, anba'ani maknanya satu, enggak perlu dibeda-bedakan. Haddatsani itu sama dengan akhbarani, akhbarani sama juga dengan apa? Anba'ani, menurut para ulama terdahulu. Dan itu yang benar, wallahu alam. Yu'addi biha man sami'a minasy-syekh. Intinya seseorang menyampaikan dengan lafaz-lafaz tadi itu. Nah, siapa yang menyampaikan? Orang yang mendengar langsung dari syekhnya. Menyampaikan sami itu haddatsana, akhbarana, anba'ana, sama semuanya. Paham ya? Dibeda-bedakan menurut ulama belakangan mutaakhirin.
Wa baqiya, dan di sana masih tersisa siyaghun ukhra, bentuk-bentuk yang lain cara menyampaikan hadis. Taraknaha, kami sengaja meninggalkannya, haitsu lam nata'arrad li anwa'i tahammul biha. Karena apa? Karena barakallahu fi, kami tidak memaparkan, tidak menjabarkan untuk macam-macam tahammul biha, tata cara mengambil hadis dengan lafaz-lafaz tersebut, sehingga beliau tinggalkan yang beliau sebutkan yang ada di hadapan kita ini. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Haddatsana, akhbarana, anba'ana, sama atau beda kesimpulannya? Barakallahu fiik antum, Hasan. Sama enggak kesimpulannya? Sama menurut ulama? Ulama mana? Mutaqaddimun. Jangan ditertukar. Menurut para ulama mutaqaddimun itu artinya sama. Menurut ulama al-mutaakhirin baru berbeda-beda. Bisa dipahami Abdurrahman? Naam. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Kitabatul hadis, sekarang penulisan hadis. Jadi antum ketika ngambil hadis, ngambil ilmu, itu ada dua cara. Ada dua cara mengambilnya. Imma dihafal, imma ditulis. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia terkenal menghafal atau menulis? Ibrahim menghafal. Ada nggak sahabat yang terkenal kalau ngambil hadis ditulis sama dia? Siapa itu? Siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu terkenal, beliau nulis. Paham ya? Jadi cara pengambilan hadis, cara mengambil ilmu itu ada dua cara, imma dihafal atau ditulis. Hafalan itu nomor satu, tulisan untuk menguatkannya. Makanya ada ucapan para ulama apa? Qayyidil ilma bil kitabah, wa ma kutiba qarra, wa ma lam yuktab farra. Itu kaidahnya. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra, sesuatu yang ditulis itu akan menetap, meresap. Wa ma lam yaktub farra, wa ma lam yaktub farra. Apa artinya? Apaan? Wa ma lam yuktab farra, artinya dan apa saja yang tidak ditulis akan lari. Mafhum soal ini? Ayo, kullama takarrar apa Mas? Kullama takarrara, apa sambungannya? Antum Amir? Takarrar. Jangan lupa ya. Kullama takarrara. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Itu kaidah juga. Jadi cara mengambil ilmu atau cara mengambil hadis ada dua cara, imma dihafal, imma ditulis. Makanya menulis itu jangan malas ya. Nanti disebutkan adab-adabnya. Nulis dengan tulisan yang bagus, yang titik dikasih titik, pilih tinta yang bagus tintanya. Agar apa? Agar suatu hari nanti tinta itu nggak luntur. Kan ada tinta yang jenisnya mudah luntur, sehingga awalnya nggak ada titik, muncul titik kan bahaya. Udah kita lihat dulu kan? Ada kejadian, barakallahu fiik, penulisan yang awal mulanya benar. Al-habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu obat segala penyakit. Ternyata tulisan tersebut sudah lama sekali. Di dalam kitabnya, dalam bukunya. Begitu dibuka ternyata luntur tintanya. Yang semula habbah ba, titiknya menjadi dua. Jadi ya. Akhirnya bacanya apa? Al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Ular hitam itu obat segala penyakit. Sebabnya apa? Tinta diantaranya. Mafhum? Tinta, kemudian hafalan orang yang nulis tadi itu kurang kuat sehingga melihatnya ini kok al-hayatus sauda, ya udah diambil sebagaimana tulisannya padahal artinya rusak. Masa ular hitam obat segala penyakit? Gara-gara titiknya luntur tadi itu. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat Kitabatul hadis. Penulisan hadis. Yang akan kita bahas A, B, C. Yang pertama ta'rifuha, definisinya. B, hukumnya, C, sifatuha, bentuk atau caranya. Pertama ta'rifuha, definisinya disimak. Kitabatul hadis, apa definisi kitabatul hadis? Naqluhu an tariqil kitabah. Memindahkan hadis tersebut dengan cara menulis. Naqluhu, memindahkan hadis tersebut an tariqil kitabah, dengan cara menulis. Bisa dipahami? Dia ngambil hadis dari gurunya. Gurunya menyampaikan haddatsana fulan bin Alan misalkan. Dia pindahkan suara gurunya tadi dengan apa? Tulisan. Bisa dipahami? Muhammad. Ayo, itu namanya apa?
namanya kitabul hadis, penulisan hadis. Nah, yaitu menukilkan atau memindahkan lafaz hadis atau hadis tersebut dengan cara kitabah, yaitu dengan cara menulis, ditulis. Nah, barakallahu fiik, itulah yang perlu diperhatikan. Namun tulisan tidak bisa selamanya jadikan sandaran, harus dikuatkan dengan apa, Abdurrahman? Hafalan. Karena ada ucapan dari para ulama juga, apa? Al-ilmu fis sudur wala fis tutur. Al-ilmu fis sudur wala fis tutur. Sutur itu lembaran atau kertas. Ilmu itu yang ada dalam dada, bukan yang ada dalam tulisan atau kertas. Karena tulisan kadang-kala bisa hilang, dimakan rayap, atau kena hujan kemudian tintanya luntur. Paham ya? Tapi kalau hafalan, kapanpun, dimanapun siap. Antum lagi santai duduk ini, karena punya hafalan, disuruh siap aja. Karena punya hafalan. Beda kalau cuman andalannya apa, tulisan saja. Dia nggak punya hafalan wala syai', la qala Allah wala qala Rasul, la Al-Qur'an wala as-sunnah, nggak punya hafalan sama sekali. Bukunya hilang, catatannya luntur, dimakan rayap, ilmunya hilang juga. Itu hati-hati. Makanya kitabah itu, tulisan itu hanya untuk mengikat saja, mengikat, memperkuat. Wa illa hafalan nomor 1. Naam, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Hukmu kitabatil hadis, hukumnya apa? Hukum menulis hadis. Gurunya menyampaikan, syekhnya menyampaikan, haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana alan, menyampaikan ilmu hadis, menyampaikan riwayat. Nah, hukumnya apa kita nulis itu? Wal aslu fiha al-hil. Hukum asalnya itu boleh-boleh saja, halal. Nulis gak nulis ya silahkan, hukum asalnya gitu. Cuman kan kita kan memikirkan, jangan sampai hafalan kita yang sudah lambat, sulit menghafal, kemudian hilang tulisannya. Makanya di situ nanti hukumnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahkan kadang-kala wajib, paham ya? Kadang-kala mustahab, mustahsanah dianggap bagus. Wa ilah hukum asalnya boleh-boleh saja. Mafhum? Abu Hurairah dikenal tidak nulis, tapi hafalannya luar biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Bisa dipahami insyaallah ya? Mafhum Hasan? Kita lanjutkan. Li'annaha wasilatun, karena penulisan itu hanya wasilah, sarana. Sarana apa sih? Sarana untuk menyimpan ilmu yang dia dapatkan tadi itu. Ya enggak? Gurunya menyampaikan misalkan, man talabal hadis aflas, barang siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut dia. Nah, itu kan suara disalin dengan tulisan. Fungsinya apa? Fungsinya kalau dia lupa, dia lihat tulisan ada di situ. Mafhum? Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Dia dengar, wah tulis. Sarana untuk apa? Sarana untuk menampung faedah yang disampaikan oleh gurunya. Mafhum? Makanya kalau orang belajar enggak bawa buku tulis, wala pena, wala pensil, itu rugi aslinya. Rugi. Itu bagaikan orang kerja tapi enggak punya pengalaman. Suruh datang, bisa nukang Pak? Bisa, katanya. Langsung berangkat enggak bisa ngapa-ngapain dia. Paham ya? Ngaduk semen aja enggak bisa. Ngaduk pasar pun enggak bisa. Ngangkat batu bata aja keliru ngangkatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena dia enggak punya pengalaman. Nah, di situ dipermisalkan seperti orang yang datang majelis ilmu itu enggak bawa apa-apa. Ya rugi kan? Nah, barakallahu fiik, udah datang tempat kerja enggak bisa apa-apa, enggak digaji. Mafhum Abdurrahman? Na'am. Jadi fungsi menulis apa tadi? Wasilah, sarana, perantara. Waqad adina Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr. Waqad adina Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr ibn As an yaktuba ma sami'ahu minhu. Penting ini biar antum tambah paham faedahnya ini. Ternyata yang nulis siapa? Abdullah bin Amr bin As ini, sahabat yang nulis hadis. Kalau Abu Hurairah dikenal tidak nulis tapi dihafal. Subhanallah. Nah, Masya Allah. Dan sungguh Rasulullah SAW mengizinkan untuk Abdullah bin Amr bin As mencatat apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Diizinkan. Rasulullah SAW mengizinkan siapa? Abdullah bin Amr bin As untuk mencatat semua yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Fa in khifa minha, ini tambahan faedah nih. Fa in khifa minha mahdhurun syar'iyyun muni'at. Kalau dikhawatirkan, penting nih ya, di garis ini ya. Kalau dikhawatirkan tulisan tersebut mendatangkan bahaya yang secara syariat mendatangkan bahaya, muni'at, dilarang tulis. Paham belum? Jadi nanti kalau seandainya tulisan itu membahayakan secara syariat, dilarang menulis. Biarkan guru nyampaikan tapi nggak boleh nulis.
Dikhawatirkan tulisan itu tersebar kemana-mana akhirnya menimbulkan bahaya misalkan. Bisa dipahami? Naam. Wa ala hada, maka berdasarkan penjelasan ini, yuhmal an-nahyu, maka dibawa larangan fi qouli alaihi wasallam, larangan Rasulullah SAW, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan kalian menulis dariku sedikit pun selain Al-Qur'an. Larangan apa jadi? Larangan menulis dari Rasulullah selain Al-Qur'an. Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu. Artinya apa? Maka barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hapuslah, kata Rasulullah SAW. Mafhum? Larangan untuk apa? Menulis. Di sini kenapa barakallahu fiik? Karena faktor yang kita sebutkan sebelum tadi. Dikhawatirkan nanti menimbulkan apa? Bahaya secara syariat. Maka dilarang menulis itu. Kecuali Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akurat. Al-Qur'an wahyu sudah jelas. Naam. Rawahu Muslimun wa Ahmad wa lafdullah. Wa idza tawaqqafa 'alaiha hifdzus sunnah wa iblaghus syariah kanat wajibatan. Di garis nih. Tadi kan awal mulanya boleh, halal. Ternyata bisa jadi wajib nulisnya. Kapan itu? Nah, ini di garis ini. Nah, di garis wa idza tawaqqafa 'alaiha hifdzus sunnah wa iblaghus syariah kanat wajibatan. Dan apabila menjaga as-sunnah, menyampaikan syariat itu akan terhenti tawaqqafa, terhenti. Nah, barakallahu fiik, di atas tulisan tersebut maka apa? Kanat wajibatan, berarti menulis wajib. Kenapa? Karena kalau dia tidak menulis nanti dia terhenti menyampaikan syariat, terhenti menjaga as-sunnah. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kadang-kala wajib seperti ini. Kalau apa? Menjaga as-sunnah dan menyampaikan syariat terhenti. Terus bagaimana biar enggak berhenti? Catat gitu loh. Mafhum? Jadi mencatat itu penting sekali ya, barakallahu fiik. Sudah kita lewati tadi untuk menjaga ilmu yang dia dapatkan. Kalau dia lupa, dia bisa nengok kembali, mengecek kembali, kemudian membuka kembali. Mafhum Abdurrahman? Nah, itu pun nanti ada adab-adabnya, cara menulis yang bagus, rapi, bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya masing-masing beda-beda, cuman kan ada pelajaran khat namanya ya. Pelajaran khat itu pentingnya apa fungsinya? Fungsinya biar tulisannya bagus dan rapi. Khat yang paling bagus kalau dalam mengambil faedah dari gurunya itu khat riqah, paling bagus. Kalau antum mapan dalam khat riqah, itu nulisnya cepat. Kalau ada pun khat kufi, diwani, atau yang semisalnya itu hanya untuk menghias-hiasi. Khat barakallahu fiik, hurri, itu dalam untuk menghias-hiasnya dan untuk hiasan. Jadi kalau untuk nulis cepat sulit. Saya pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, tapi kalau nulis cepat biasanya yang diajarkan itu khat riqah. Miring-miring tulisannya. Tapi bisa dibaca. Mafhum? Naam. Itu fungsi tujuan daripada apa barakallahu fiik? Naam, menulis dengan tulisan yang bagus biar bisa dibaca. Beda dengan tulisan Indonesia atau Inggris. Mereka punya apa? Punya semacam trik tersendiri. Ada tulisan dokter itu yang baca hanya dokter aja yang bisa. Dokter kalau nulis kamu lihat bagaimana? Tulisannya kalian nggak jelas, tapi para dokter tahu itu apa itu. Paracetamol tahu dia. Nah, tapi kalau kita lihat tulisan apa ini? Nah, itu Indonesia ya. Kalau Arab ada khat-khat tadi itu. Nah, itu sekedar selingan biar kita barakallahu fiik paham dalam masalah ini dan tidak bermudah-mudahan untuk tidak menulis, tapi upayakan bisa menulis. Kita lihat sini, wa alaihi, dan berdasarkan penjelasan tersebut, na'am tuhmal kitabatun Nabi SAW bihadithihi ilan nas yad'uhum ilallah azza wa jal wa yuballighum syari'atah. Nah, berdasarkan penjelasan ini berarti dibawa makna tulisan Rasulullah SAW dengan hadisnya yang sampaikan kepada manusia. Itu maknanya apa? Maknanya fungsinya menyeru mereka agar menuju kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan kepada mereka syariatnya. Itu fungsinya itu. Paham ya? Karena kadang-kala perlu ditulis, dikondisikan dengan catatan. Nah, makanya para ulama telah menyebutkan pilihlah tinta yang terbagus, tinta yang baik, dalam artian tidak mudah luntur, walaupun bertahun-tahun masih bertahan dia. Nah, kalau pensil itu kadang bisa dihapus lagi, pensil bisa dihapus lagi. Nah, biasanya mereka menganjurkan pensil itu hanya untuk nulis faedah sementara. Nanti ada kitab khusus disalin faedahnya dengan pena. Paham ya? Ya, ini kembali ke masing-masing ya, kembali ke inisiatif namanya. Kalau dulu, bukan pamer ya, kalau dulu caranya gitu, ketika kita ngambil belajar di sana dulu waktu itu ada pena
dan pensil khusus. Pensilnya pensil yang isinya kecil-kecil itu, mungkin Anda punya itu. Nah, itu. Ada juga yang beberapa pensil yang lain. Nah, barakallahu fiik, nulis faedah sementara dari gurunya. Nanti ada buku tulis khusus disalin di situ pakai pena. Penanya nyari yang bagus, upayakan. Tapi murah harganya. Paham ya, pilot misalkan. Itu bagus insyaallah ya. Nah, sekedar apa, selingan bahwasanya biar nanti faedah itu senantiasa tercatat. Wa fi sahihain an Abi Hurairah anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba amal fathi, disimak itu di dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah pada 6 hari Fatu Makkah. Berkhutbah pada Fatu Makkah. Tahun berapa ini Fatu Makkah? Tahun berapa Fatu Makkah? Berapa? Berapa Hijriah? Yang jelas. Jadi urut kalian ketahuan semuanya. Tahun berapa Hizam? 8 Hijriah. 8 Hijriah, nah. Bahwasanya Rasulullah SAW khutbah pada Fatu Makkah. Faqama rajulun min ahli Yaman, kemudian tiba-tiba datang salah seorang dari ahli Yaman, orang penduduk negeri Yaman. Yuqalu lahu Abu Syah. Perhatikan, dinamakan dengan Abu Syah, orang dari Yaman tersebut. Yuqalu lahu Abu Syah. Faqala uktubu li ya Rasulullah, tuliskanlah untuk wahai Rasulullah. Qala uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah, yakni al-khutbah allati sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu khutbah yang dia mendengarnya dari Rasulullah SAW, namanya disalin namanya. Paham ya, ditabligh. Tabligh itu istilahnya menyalin suara dari audio diubah menjadi catatan tulisan, itu namanya tabligh. Paham ya? Disalin. Nah, itu ternyata apa? Dalilnya diantaranya ini. Rasulullah mengatakan uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah. Maksudnya apa yang ditulis itu? Khutbahnya Rasulullah itu disuruh nyalin dengan tulisan. Karena Rasulullah SAW kenapa nggak mau nulis beliau? Karena beliau memang digelar dengan ummi. Ummi itu artinya bukan ibuku ya. Ummi itu adalah alladzi la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa baca, tidak pula menulis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil. Adapun sifatnya pada pertemuan yang akan datang mengenai tata cara dan sifat penulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.